Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap bangunan sebuah sekolah dasar negeri di Majalengka ambruk, 2 guru dan 1 mahasiswi magang terluka akibat tertimpa material atap. Polisi terus menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan tanpa busana di area pemakaman Kabupaten Cirebon. Hasil otopsi sementara tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban. 2 anggota Polres Garut dan Sukabumi mendalangi perampokan dan penculikan terhadap warga sipil di Garut. Pelaku pura-pura hendak menangkap korban terkait kasus obat terlarang. Dua anggota polisi yang bertugas di Polres Garut dan Sukabumi terlibat perampokan dan penculikan. Kedua polisi tersebut merampas uang tunai dan harta benda lalu membuang korban di pinggir jalan. Dua polisi aktif APD anggota Kepolisian Resor Garut dan PW anggota Kepolisian Resor Sukabumi ditangkap bersama 4 pelaku sipil lainnya. Salah satu pelaku merupakan perempuan, kekasih dari salah satu polisi. Mereka terlibat dalam perampokan dan penculikan terhadap korban di wilayah Leles, Garut. Kedua polisi merupakan otak perampokan. Komplotan polisi merampok korban di rumah kontrakan di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles 16 Februari lalu. Para pelaku menyekap dan melakban mata korban, lalu membuang korban di Jalan Ranca Bango, Tarogong, Garut. Mereka merampas uang dari korban sebanyak 9 juta rupiah, motor dan ponsel. Kedua polisi direkomendasikan dipecat dan diproses sesuai pidana umum. Mereka merekayasa perampokan dengan modus sedang melakukan penangkapan kasus obat keras terbatas. Tersangka ini modus sebagai berpura-pura sebagai anggota kepolisian. Jadi ada 2 orang yang berprofesi sebagai polisi aktif ya. Dan sudah kita tangkap 1 dari Polres Garut dan memang sudah dalam rekomendasi PMPDH dan ini tinggal menunggu hasil saja. Kemudian 1 lagi anggota kepolisian Polres Sukabumi. Kita sudah berkoordinasi dengan Ditpropam untuk menindaklanjuti terkait dengan anggotaan tersebut. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan cara kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang di 5 TPS di Kota Cirebon. Hal itu dilakukan setelah KPUD mengkaji rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya kesalahan di TPS tersebut. Usai mengkaji laporan Bawaslu terkait adanya kekeliruan di beberapa tempat pemungutan suara, KPUD Kota Cirebon akhirnya memutuskan menggelar pemungutan suara ulang di 5 TPS. Kelima TPS itu adalah TPS 02 Kelurahan Kesambi, TPS 27 Kelurahan Karya Mulya, TPS 05 Kejaksan, TPS 08 dan TPS 17 Kesenden. Sementara hasil kajian tim hukum KPU, terdapat kekeliruan pemberian surat suara terhadap peserta tambahan yang seharusnya diberikan 1 surat suara, bukan 5 surat suara. Surat keterangan pindah memilih DPTB yang seharusnya hanya mendapatkan 1 surat suara, itu diberikan 5 surat suara. Demikian pula dengan pemilih yang tidak memiliki surat keterangan pindah memilih ya, yang berasal dari luar daerah, itu diberikan surat suara, sehingga kami anggap memang itu ada kekeliruan ya, sehingga kami juga berkesimpulan akan melaksanakan pemungutan suara ulang. KPUD Kota Cirebon akan menyiapkan logistik khusus untuk pemilihan suara ulang di 5 TPS tersebut. Pemungutan suara rencananya akan digelar pada tanggal 24 Februari 2024.
Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo sebagai hal biasa. Anies meyakini Surya Paloh tidak bergeser dari barisan koalisi perubahan. Anies mengatakan kondisi internal partai yang berada dalam koalisi perubahan baik-baik saja pasca pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Hal ini ditegaskan Anies usai menghadiri sidang promosi Doktor Ilmu Komunikasi Ramahan Pohan di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang. Lebih lanjut, Anies menegaskan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak mengubah apapun pada koalisi perubahan yang mengusung dirinya dan Muhaimin Iskandar. Apalagi saat ini Timnas Amin terus mengawal proses perhitungan suara resmi KPU, termasuk mengumpulkan berbagai bukti kecurangan pemilu. Saya tidak melihat ada perubahan sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Komunikasi dulu nggak Pak Surya Paloh ketemu sama Pak? Ya, selalu komunikasi dan tidak ada pergeseran posisi sama sekali, nggak ada. Dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahasanya soal hal itu banyak. Hari usai pemilu, beberapa anggota KPPS dan saksi dirawat di rumah sakit. Mereka umumnya kelelahan, memiliki komorbid serta faktor usia. Pesta demokrasi 5 tahunan memang sudah lewat, namun petugas banyak yang dirawat. Salah satunya Sedi Samsu, salah satu petugas KPPS di Kelurahan Sempur. Ia dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor. Penyakit bawaan yang diidapnya kambuh, diduga lantaran kelelahan saat penghitungan suara di TPS 02. Begitu juga dengan Dewi. Dewi baru saja dipindahkan dari ruang IGD setelah pingsan saat bertugas menjadi saksi parpol di TPS Babakan Pasar. Dari hasil diagnosa pihak rumah sakit, umumnya mereka yang dirawat karena kelelahan, adanya komorbid serta faktor usia. Mayoritas keluhan dari mereka itu kecapean, kelelahan, kemudian adanya rasa tidak nyaman gitu di rongga perut dan juga rasa pusing dan sebagainya. Yang pasien yang laki-laki karena faktor usia juga ya, faktor usia, kemudian beliau juga ada penyakit bawaan, artinya penyakit sebelum bertugas sebagai KPPS juga beliau sudah ada penyakit kronis. Sejak tanggal 14 Februari, pihak Rumah Sakit PMI Bogor mencatat sebanyak 14 panitia pemungutan suara sakit. Beberapa di antaranya kini sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebanyak 9 petugas meninggal dunia usai bertugas pada pemilu 14 Februari lalu. Mereka rata-rata memiliki penyakit bawaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Hingga saat ini jumlah petugas pemilu 2024 yang gugur berjumlah 9 orang. Mereka terdiri dari 6 petugas KPPS, 1 anggota PPS, dan 2 saksi dari partai. Mereka yang meninggal berada di Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, dan Kota Bandung. Selain karena kelelahan saat bertugas lantaran bekerja secara maraton, mereka yang gugur juga rata-rata memiliki riwayat penyakit penyerta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Jadi pertama kami pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya para petugas pada saat pemilihan umum. Ada 9 totalnya, yaitu 6 KPPS, 1 PPS, dan 2 orang saksi. Di mana aja Pak? Di Kabupaten Bogor 4, Kabupaten Tasik 2, Kabupaten Sukabumi 1, Kota Bandung 1, Kota Sukabumi 1. Diduga semuanya itu kelelahan? Enggak, ada beberapa, ada yang serangan jantung, ada riwayat sakit dada, ada juga
riwayat sakit jantung sih, ada juga yang diabetes. Pemerintah juga memastikan santunan dari KPU untuk anggota KPPS yang meninggal dunia. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.